Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imas Rohima. Saya mahasiswi RPL 2. Hari ini saya akan mempraktikkan penata laksanaan kasus picky eater pada anak prasekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Ibu, tadi anak Ibu sudah saya periksa. Alhamdulillah keadaannya baik dan normal. Tetapi apa yang dikatakan Ibu bahwa anak Ibu memilih makanan ya Bu ya, tidak mau makan sayur dan buah. Nah, kalau di kesehatan itu namanya picky eater ya Bu ya, dimana Ibu ini merupakan suatu tantangan bagi Ibu, dimana Ibu harus rajin memberikan menu makanan yang bervariasi supaya anaknya tidak bosan untuk makan buah dan sayur. Ibu di sini bisa melibatkan anaknya. Kalau misalnya Ibu berbelanja, nanti ajak anaknya biar anak bisa membeli makanan sayur dan buah sesuai dengan selera anak. Karena sayur-sayuran dan buah-buahan yang terang warnanya biasanya anak-anak suka. Nanti juga Ibu bisa melibatkan anaknya untuk memasak, apalagi anaknya ini cantik perempuan ya. Jadi nanti sambil memasak Ibu bisa memberikan gambaran atau cerita bahwa makan sayur dan buah itu sangat penting. Di samping nanti bisa melancarkan pencernaan. Nanti juga anak Ibu kalau buang air besarnya tidak keras ya. Terus nanti juga anaknya dibiasakan minum air putih dan hindari minuman yang bersoda. Nanti Ibu juga bisa memberikan contoh kepada anaknya kalau di keluarga Ibu harus setiap hari mengkonsumsi sayur dan buah, karena anak di sini merupakan peniru yang ulung, di mana kebiasaan Ibu di rumah nanti akan ditiru oleh anaknya. Bu di rumah minumnya minum air putih, air teh, air putih. Alhamdulillah. Jadi nanti adik cantik bisa minum air putih kayak mamahnya ya. Terus nanti Ibu juga bisa memasak makanan yaitu sayur-sayuran dan juga buah-buahan dengan bervariasi. Berikan makanan buah-buahan dan sayurannya dalam porsi sedikit dulu Ibu ya. Jangan ada unsur paksaan. Selanjutnya nanti kalau misalnya anaknya mau, nanti dari hari ke hari bisa ditambah porsinya. Itu kan sekarang banyak sekali ya, kalau misalnya dari tempat makan ataupun dari cetakan makanan yang bisa bervariasi sehingga anak itu menjadi ingin memakan sayur dan buah tersebut. Kalau misalnya buah-buahan, Ibu bisa jus misalnya mangga, terus pepaya, bisa dibikin es krim. Biasanya kan anak suka es krim ya Bu ya. Nah, nanti dibikin es krim dan diberikan ke anak. Lanjut kalau misalnya sayur-sayuran, Ibu juga bisa nanti memvariasikan makanan sayur-sayuran tersebut ke makanan favorit anak. Misalnya anak suka nugget, Ibu bikin nuggetnya sendiri ya. Nuggetnya kan tentu di sana ada daging. Nah, bisa diselipkan wortel, terus bayam dan sayuran yang lainnya. Karena Ibu, anak itu mengkonsumsi makanan tentunya harus ada gizi seimbangnya. Di antaranya Ibu harus mengandung karbohidrat. Karbohidrat bisa didapatkan dari nasi, jagung biru-biruan. Sedangkan lemak bisa didapatkan dari susu, keju, juga bisa didapatkan dari minyak yang Ibu pakai untuk memasak buat anaknya. Lanjut juga kepada kandungan protein. Protein itu bisa didapatkan dari protein hewani dan protein nabati ya. Protein hewani tentunya didapatkan dari daging, ikan, dan yang nabati bisa didapatkan dari tahu, tempe, dan telur. Lalu vitaminnya juga Ibu bisa mendapatkannya dari buah-buahan dan sayur-sayuran. Kemudian kalau misalnya mineral bisa didapatkan dari buah alpukat, kacang-kacangan, dan sayuran yang berwarna hijau. Nanti Ibu bisa bercerita sambil masak kepada anaknya, misalnya tentang cerita film kartun Popeye, di mana Popeye itu suka makan bayam ya Bu ya, sehingga Popeye itu menjadi kuat dan sehat. Kalau kita
mengkonsumsi banyak makan sayur dan buah tentunya nanti BAB-nya tidak sakit, tidak keras ya anak cantik, dan banyak minum air putih. Jadi ini merupakan serat yang dibutuhkan oleh ibu, karena kalau misalnya anak kurang makan sayur dan buah serta kurang minum, nanti BAB-nya bisa keras, sakit, dan nanti juga anak BAB-nya bisa beberapa hari baru BAB. Kadang-kadang ada yang sampai 1 minggu tidak BAB. Jadi oleh karena itu nanti ajarkan kepada anak betapa pentingnya makan sayur dan buah, dan itu juga harus diberikan contoh kepada anak, ibu dan keluarga setiap hari harus mengkonsumsi buah gitu ya. Kalau misalnya anak mau makan sayur dan buah, jangan lupa ibu berikan pujian kepada anak ya. Terus ingat kalau misalnya memberikan pada awal-awalnya itu berikan dalam porsi yang kecil terlebih dahulu ya. Selanjutnya ibu nanti ibu juga bisa memperkenalkan kepada anak dengan buah atau sayur buahnya yang manis-manis yang anak sukai gitu ya. Nanti ibu bisa bertanya, kalau misalnya ibu ada yang tidak mengerti silakan. Kalau misalnya ibu, apakah ibu bisa mengerti apa yang saya sudah katakan? Bisa diulang kembali ibu? Bisa Bu. Nah, silakan. Jadi jika anak tidak suka makan buah dan sayur, kita bisa melibatkan anak untuk berbelanja bareng sayuran dan buah-buahan yang anak sukai. Terus kita cara penyajiannya juga bervariasi dalam bentuk misalkan tempat makan yang berbentuk kartun. Terus anak harus dibiasakan makan buah dan sayur serta minum air putih setiap hari agar pencernaannya lancar. Betul sekali, alhamdulillah ibu sudah mengerti ya Bu ya. Nanti kalau misalnya ada yang ditanyakan silahkan ibu ya. Nanti setelah 1 minggu nanti akan saya evaluasi kembali apakah anaknya mau makan buah dan sayur. Kalau misalnya ada kendala, maka ibu bisa informasikan ke saya. Terima kasih ibu atas waktunya. Semoga apa yang sudah saya katakan bisa bermanfaat bagi ibu sekeluarga.